selamat datang di Tosansu Channel. Diajak kerja lembur, rakit puluhan unit komputer. Part 1. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2004 silam, di saat status saya pada masa itu masih sebagai karyawan magang pada sebuah toko komputer di daerah Mbaku, Jepun, Tulungagung. Pada hari itu mendekati jam 3 sore, dari ruang kelas teknisi komputer saya melihat beberapa karyawan dan juga ownernya sedang sibuk menurunkan barang-barang belanjaan dari dalam mobil dan membawanya masuk ke toko. Ketika itu saya tidak diajak ikut untuk turunkan barang-barang tersebut karena mungkin saya masih mengerjakan tanggung jawab saya untuk menyelesaikan merakit satu unit komputer baru dan masih berlangsung proses install Windows-nya dan lain-lain. Tiba-tiba saya dipanggil oleh bapak ownernya. Kata beliau, saya disuruh pulang dulu untuk mandi dan pamitan atau minta izin ke orang tua karena saya akan diajak untuk membantu kerja lembur ngerakit plus install puluhan unit komputer dan harus selesai malam ini juga. Meskipun pekerjaan saya tadi ini belum selesai, akhirnya saya tinggal dulu untuk pulang ke rumah. Saya pulang pergi ke tempat kerja ini naik bus umum pada saat itu karena memang saat itu saya belum punya SIM C dan juga belum bisa naik sepeda motor. Kurang lebih 1 jam saya sudah standby lagi di tempat kerja di situ dan menyelesaikan pekerjaan yang terpending tadi. Sore itu sekitar jam 6 sehabis maghrib, pekerjaan lembur pun akan segera dimulai. Sebelum dimulai, saya disodori sebungkus nasi pecel oleh salah satu karyawan tetapnya dan saya pun istirahat sejenak untuk enjoy menikmati makan sore ini. Kemudian oleh bapak ownernya kami pun dibagi tugas. Ada sekitar 5 orang kalau tidak salah ingat yang diajak kerja lembur malam ini. Semuanya laki-laki. Ada yang bertugas pasang RAM dan prosesor beserta fan-nya pada mainboard. Ada yang meneruskannya dengan merakitnya ke casing komputer. Ada yang install Windows, driver beserta software-nya, dan ada juga yang bertugas untuk mengclone atau mengcopy antar hard disk. Ada yang ngecek hasilnya normal apa enggak setelah dirakit, serta ada yang tugasnya packing itu komputer ke disk casingnya. Ketika kerja masih berlangsung 1 jam, tiba-tiba bapak ownernya meminta kami untuk break istirahat sesaat dan kami semua akan diajak ke suatu tempat naik mobilnya. Ternyata yang dituju adalah sebuah warung atau rumah makan lesehan. Di saat kami semua lagi asik menikmati makanan dan minuman di sana, hujan pun turun dengan derasnya. Dan terpaksa kami harus menunggu hujan agak reda untuk bisa balik lagi ke tempat kerja. Begitu kami semua sudah kembali ke tempat kerja, kerja lembur pun langsung tancap gas. Ngebut mas bro. Sekitar jam 2.30 dini hari, saya merasa sudah nggak kuat lagi untuk meneruskan pekerjaan. Mata sudah mengantuk berat. Berjalan terasa melayang dan seringkali hampir ambruk. Meskipun sebenarnya pekerjaannya tinggal sedikit lagi. Terpaksa saya harus minta izin untuk tidur dulu lebih awal ke rekan-rekan kerja senior dan ke ownernya juga. Oleh bapak ownernya saya dipinjami satu bantal yang terasa empuk dan nyaman sekali dipakai. Lantas saya disuruh tidur ke sofa yang ada di ruang tamunya, dekat jendela, dekat pintu depan rumahnya. Sebenarnya saya sudah merasa ngantuk berat, tetapi saya masih belum bisa juga memejamkan mata karena merasa agak sedikit terganggu dengan suara TV dari dalam kamar bapak ownernya. Volumenya cukup keras dan sangat jelas kalau acara yang sedang dilihat adalah acara musik yang sedang memutar lagu-lagu band legendaris Kus Plus. Ketika saya hampir mulai terlelap dalam tidur, tiba-tiba saya merasa pintu rumah dibuka oleh seseorang dan hawa dingin langsung masuk ke ruang tamu, bikin saya menggigil kedinginan. Spontan saya tengok keluar rumah dari balik pintu untuk melihat siapa tadi yang membuka pintu dan sedang keluar rumah.
Oh, ternyata adalah bapak ownernya sendiri. Besoknya jam 5 pagi saya sudah bangun. Saya lihat bapak dan ibu ownernya kelihatannya masih belum bangun, karena saya belum melihat mereka keluar dari kamar. Dan suara TV-nya masih terdengar keras, masih sama seperti tadi malam. Pun coba tengok di ruang kelas teknisi yang dibuat kerja lembur semalam, nggak ada orang. Terus karyawan yang lain pada tidur di mana ya? Tanya aku dalam hati. Segera saya mencoba mencarinya, dan akhirnya ketemu. Mereka pada tidur di ruang toko. Ada yang tidur di sofa, dan ada juga yang tidur di lantai beralaskan tikar atau karpet. Mereka semua masih tidur, dan belum ada yang bangun. Akhirnya saya pun kembali ke sofa di ruang tamu. Kira jam 6 pagi saya melihat ibu ownernya sudah bangun. Segera saja saya menemui beliau untuk meminta izin cuci muka di kamar mandi belakang. Sekalian langsung pamitan mau pulang duluan, sembari saya menyodorkan bantal yang telah dipinjamkan semalam oleh bapak ownernya. Tak lupa mengucapkan terima kasih. Selepas cuci muka sebentar dari kamar mandi, saya langsung menuju depan toko untuk mencari keberadaan sandal slop saya. Apes, sandal slop untuk kaki kanan kondisinya terlihat sedang terlindas. Ban depan sisi kiri mobil Jeep TAF 4x4 milik bapak ownernya. Sudah coba saya untuk tarik itu sandal, tapi nggak berhasil sama sekali. Terpaksa deh saya harus menemui ibu ownernya kembali untuk minta maaf kalau terpaksa harus minta untuk membangunkan suaminya guna memundurkan mobilnya biar sandal slop kanan saya nggak terlindas ban kiri depan mobil tersebut. Setelah berhasil, saya mengucapkan terima kasih banyak ke bapak ownernya dan langsung pulang ke rumah.